saya berpikir tumben ini kok tiba-tiba naik jadi 4 bar gitu. Nggak pernah sama sekali selama 4 tahun saya bawa itu nggak pernah mobil ini tuh indikatornya sampai 4 bar. Lalu saya pikir oke, bawa lagi deh gitu ya. Saya bawa lagi gitu, dibawa lagi sampai beberapa menit gitu ya, setengah jam atau hampir 1 jam, itu indikatornya naik tuh jadi 5 bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah penampakan Almas saya setelah 4 tahun dipakai. Woi, masih kinclong ya. Ini adalah Almas saya setelah 4 tahun. Nah, kita akan bahas nih, setelah 4 tahun apa saja yang sudah terjadi. Apakah pada merotol, apakah sering ini atau apalah, kita bahas ya. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, apakah pernah mogok selama 4 tahun? Baik, kalau jawabannya apakah pernah mogok selama 4 tahun? Jawabannya adalah tidak pernah. Ya, ini tidak pernah mogok sama sekali selama 4 tahun. Tapi kalau dibilang apakah hampir mogok pernah? Hampir mogok pernah ya. Tapi sebenarnya bukan hampir mogok sih. Itu kejadiannya adalah hari Sabtu kemarin. Ya, hari Sabtu kemarin saya bawa Almas ini ke Tangerang ya. Saya bawa ke Tangerang, ke Tiga Raksa tepatnya. Di Tiga Raksa itu kemudian jam 2 siang saya pulang. Jam 2 siang saya pulang. Dilelahnya itu pas jam 2 siang. Jam 2 siang itu jalanan Tol Serpong. Tol Serpong itu macet ya. Tol Serpong itu macet. Kemudian suhu di luar 40 derajat gitu ya. Suhu di luar 40 derajat, macet. Lalu kemudian tiba-tiba indikator panasnya ya. Indikator panasnya di dalam kabin. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita lihat dulu. Nah, ini juga masih berfungsi dengan baik ya. Kunci dan bukanya. Nah, tidak ada masalah. Nah, indikator panasnya di dalam kabin. Nih kalau kita masuk ke kabin, kita coba hidupkan. Kita hidupkan. Nah, indikator panas di dalam kabin itu yang di sini nih. Yang di sini, ini kan ini 1 bar. Ya, ini 1 bar di situ, terlihat 1 bar. Nah, indikator panas di dalam kabin ini tiba-tiba itu mendadak naik gitu ya. Naik jadi 4 bar awalnya. Jadi 4 bar. Nah, pas jadi 4 bar, itu saya pikir, wih, kok tumben ini gitu loh. Oh, sorry. Oke. Nah, awalnya tuh saya berpikir tumben ini kok tiba-tiba naik jadi 4 bar gitu. Nggak pernah sama sekali selama 4 tahun saya bawa itu nggak pernah mobil ini tuh indikatornya sampai 4 bar. Lalu saya pikir oke, bawa lagi deh gitu ya. Saya bawa lagi gitu. Dibawa lagi sampai beberapa menit gitu ya, setengah jam atau hampir 1 jam, itu indikatornya naik tuh jadi 5 bar. Jadi 5 bar. Wah, ini kalau dilanjutin terus nanti overheat ini, overheat atau overhead ya. Panasnya kelewat nih gitu ya. Lalu saya pikir, wah aneh ini, nggak pernah kejadian, ini aneh nih, berarti ada yang salah nih. Satu, saya kemungkinan mungkin fan-nya lemah ya, karena udah 4 tahun. Jadi kayak kita juga kalau punya kipas angin di rumah, usianya sudah tua, itu kan kadang-kadang putaran kipas anginnya itu menjadi tidak kuat lagi gitu ya, lemah gitu. Atau bisa jadi karena air radiator ya, yang buat dinginin itu bermasalah gitu. Lalu saya pikir itu, atau kemungkinan berikutnya saya berpikir apa jangan-jangan karena suhu di luar itu panas banget, waktu itu 40 derajat. Jadi kemudian mesin juga panas, jadi saya pikir apa gara-gara itu gitu. Nah, ketika mesinnya itu panas banget ya, yang terjadi AC-nya pun jadi nggak dingin waktu itu. Ya, jadi pikir kok AC-nya nggak dingin, itu kejadian pertama kalinya setelah 4 tahun. Lalu hari Sabtu kejadian, Minggu saya sampai nggak kemana-mana, saya pikirkan. Hari Senin saya antar anak. Hari Senin saya antar anak. Padahal itu perjalanan cuma 15 menitan paling ya. Kok tiba-tiba suhu di sini 4 bar gitu. Wah, kok 4 bar gitu kan. Berarti ada yang salah ini. Hari Selasa saya bawa ke bengkel resmi Wuling Arista Bogor. Sampai di sana dibuka lah semua. Saya bilang coba periksa deh. Mungkin sistem pendinginannya atau fan-nya atau apapun ada yang bermasalah. Ternyata bener fan-nya itu mati.
Jadi fan-nya itu mati, akhirnya fan-nya diganti ya. Fan-nya diganti sama fan yang baru ya. Fan yang baru itu saya pakai fan yang Almas RS. Jadi sekarang dengungnya pun berkurang. Jadi dengungnya berkurang karena fan-nya pakai fan yang Almas RS. Nah, fan yang Almas RS itu tuh putarannya satu arah, sehingga suara dengung Almas ini sudah sangat berkurang jauh. Lalu setelah 4 tahun yang terjadi apa? Saya baru pakai 47.500 ya. Ini baru dikit banget, 47.500 km. Ini average km-nya ini 7,1. Ini saya ya stop and go di dalam kota Bogor, macet ya, kaki saya kayaknya butuh sekolah. Ya, kalau yang lain-lainnya semua berfungsi dengan baik ya. Kameranya semuanya berfungsi dengan sangat baik ya. Ini kameranya masih bagus, kamera belakang, kamera depan, kemudian kamera kiri kanan juga masih berfungsi dengan sangat bagus. AC-nya sekarang juga masih dingin ya, masih dingin, aman ya. Jadi kalau dibilang pernah mogok atau enggak pernah, cuma waktu itu panas banget pernah. Untuk semuanya di sini masih aman ya. Wulingnya juga masih oke. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Nah kan, dia mungkin agak-agak budek dikit gitu ya. Batalkan. Maaf, bisa diulang? Batalkan. Batalkan. Oke, ya itu untuk sensor Wulingnya. Coba kita buka sunroof ya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Tuh, sunroofnya juga masih terbuka dengan sangat baik. Ya, masih bagus semua. Ini joknya juga masih jok asli, bagus semua. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oke, sunroofnya ketutup. Kemudian di belakang juga masih oke semua. Nah, kemudian selama 4 tahun saya juga pernah ganti jok ya. Jok yang belakang ini pernah saya ganti. Ya, kenapa diganti? Karena waktu itu saya lipat tapi nggak bisa balik lagi, macet gitu ya. Macet, kemudian diganti dan kemudian gantinya masih gratis. Good job ya, good job buat Wuling. Jadi saya ganti jok belakang ini waktu itu masih gratis. Kemudian apalagi yang pernah saya ganti? Yang pernah saya ganti adalah rack steer. Jadi rack steer ini waktu itu saya bawa itu masih oke-oke aja. Cuma waktu pas datang ke dealer Wuling, kata teknisinya waktu itu servis berkala. Ini servisnya bagus karena saya selalu servis sesuai jadwal. Nah, waktu pas servis itu dibilang, "Pak, itu rack steernya ada yang retak tuh," katanya gitu ya. Ada yang retak gitu ya. Saya pikir, loh, kan saya bawa biasa aja gitu, dan ya biasalah, nggak ada kendala. Tapi mereka pas periksa ada yang retak. Terus saya bilang, kalau ganti berapa? Mereka bilang masih gratis Pak waktu itu. Jadi ganti rack steer juga gratis. Ini sebuah, ya menurut saya oke lah buat Wuling ya. Oke buat Wuling. Jadi saya udah ganti rack steer gratis, kemudian ganti jok belakang gratis gitu. Semuanya masih gratis. Untuk after sales gimana? Kalau di Bogor saya ngerasain after salesnya oke ya. After salesnya oke, dealernya ada gitu ya. Dan selama saya 4 tahun itu, saya servisnya itu sebagian besar cuma 600 ribuan. Jadi orang-orang suka kaget juga kan, masa sih servis mobil cuma 600 ribuan gitu. Almas loh gitu ya, bukan mobil yang gimana gitu ya. Ini mobilnya Almas dan itu 600 ribuan. Paling tinggi pernah waktu kemarin itu ganti fan, kemudian ganti apa lagi kemarin ya, ganti fan lah yang paling banyak, itu 1,7 fan Almas RS itu ganti dan pasang, totalnya 1,7an. Nah, ini untuk selama 4 tahun saya pakai. Yang berikutnya adalah saya juga ganti aki udah sekali. Jadi waktu itu saya beli 2019, itu 1,5 tahun akinya soak. Nah, waktu di rumah mau di starter nggak bisa, itu akinya ternyata soak. Nah, kemudian digantilah. Nah, dari 1,5 tahun sampai ke 4 tahun, itu berarti ada 2 tahun lebih ya, 2 tahun, ya 2 tahunan lah. 2 tahun sampai hari ini belum diganti lagi. Berarti aki yang pertamanya 1,5 tahun, tapi aki berikutnya yang udah diganti sampai hari ini belum ganti lagi. Nah, itu untuk aki ya. Kemudian pernah apa lagi ya? Semuanya sih masih berfungsi dengan baik. Ini masih berfungsi dengan baik, ya kan? Samping juga masih berfungsi dengan baik, gitu, ya. Kiri kanan juga masih berfungsi ya. Semuanya untuk kaca-kaca masih berfungsi dengan baik.
Kita matikan, kita keluar. Nah, kemudian selama 4 tahun saya sudah ganti ban 1 kali. Nah, ini ganti ban. Kalau yang bawaannya kan Continental ya, Continental. Ini saya ganti ban yang mereknya apa ini? Mereknya, aduh mana sih mereknya? LM70 SP Sport LM705 ya. Kemudian ini pelek-peleknya ini saya stikerin biar hitam. Jadi kalau ini hitam kayak gini lebih bagus. Ya, ini juga two tone. Jadi ini two tone yang atas ini adalah stiker hitam. Sebelumnya ya merah semua. Tapi setelah dihitamin itu jauh lebih maco gitu loh. Jauh lebih maco. Kemudian ditambahin ini. Ini ada di Tokopedia, gampang carinya. Sisanya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang dalam artian rusak parah gitu, nggak. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin akan bertanya, apakah pernah safe mode atau gagal nanjak misalkan gitu ya. Sampai saat ini selama 4 tahun saya pakai, ini Wuling Almasnya, itu tidak pernah mengalami safe mode atau gagal nanjak. Satu, karena saya juga paling bawaannya cuma Bogor dan sebagainya gitu ya. Bogor, Jabodetabek, kemudian pernah ke Jogja, ke Solo, itu pernah aman-aman aja. Kemudian pernah bawa itu ke Bengkulu. Ke Bengkulu itu ini mobil ini pernah ke Bengkulu 2 kali apa ya? 2 kali kalau nggak salah, atau 3 kali. Kalau ke Lampung udah cukup sering karena kakek nenek saya di Lampung, saudara-saudara, paman, bibi, om semua di Lampung. Jadi ke Lampung itu cukup sering. Ke Bengkulu 2 kali, ya 2 kali kira-kira. Nah, kalau ke Bengkulu itu kan kalau teman-teman lewat yang lintas barat ya, bagian barat, itu di Bengkulu itu ada namanya Taman Nasional Bukit Barisan ya, Taman Nasional Bukit Barisan. Itu nanjak gitu ya, nanjak cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Itu awalnya saya pikir wah ini sanggup nggak ya gitu, karena banyak berita atau kejadian tuh ada Almas yang nggak sanggup nanjak gitu. Jadi waktu itu saya pikir sanggup nggak ya gitu. Jadi alhamdulillahnya tapi waktu itu nanjak di Bukit Barisan itu sanggup, tidak safe mode dan lancar aja nanjaknya gitu ya. Lancar aja nanjaknya ya. Kalau saya perhatikan memang tarikan bawahnya lemot ya, tarikan bawahnya lemot Almas ini, jadi nggak njambak gitu loh, nggak njambak. Tapi saya pikir ketika dia sudah dapat momentum di RPM berapa gitu ya, sudah ada momentum dia udah jalan juga, maka ini lumayan gitu, lumayan. Saya pernah bawa, ya saya nggak ngebut-ngebut banget sih, paling 140 kalau nggak salah waktu itu paling tinggi. Itu pun 140 cuma ngetes doang gitu. Oh masih stabil nih, oke. Ya, saya juga orangnya nggak gebut-gebutan. Lalu yang berikutnya suspensi masih oke ya, suspensi masih oke. Itu setiap ininya kaki-kakinya itu saya kasih bantalan itu loh yang melingkar karet itu apalah namanya. Nah, setiap kaki-kakinya saya kasih itu karena menurut saya terlalu empuk ya. Awalnya itu terlalu empuk gitu. Jadi saya pikir kasih bantalan deh biar dia nggak terlalu empuk. Jadi sekarang sudah ada bantalannya di setiap empatnya itu, 4 kakinya, dan menurut saya bantingannya bagi saya bantingannya oke. Kemudian ini mobil sudah di coating waktu itu saya coating 8 jutaan. Makanya warnanya pun kalau menurut saya Almas ini warna merahnya jadi kelihatan lebih gagah aja gitu loh. Apalagi dikasih stiker atasnya tuh, stiker hitam. Kemudian dihitamkan semua, krom-kromnya saya hitamkan semua. Di sini peleknya saya hitamin, kemudian grill depan itu juga saya hitamin. Jadi bener-bener spion itu saya hitamin. Jadi bener-bener hitam dan merah. Dan menurut saya 2 kombinasi warna ini tuh bikin dia lebih gagah daripada waktu itu masih ada kromnya. Krom itu mewah, cuma menurut saya kayaknya nggak gagah aja gitu loh. Ya itu selera lah ya. Nah ini untuk Almas yang saya pakai sudah 4 tahun. 4 tahun baru 47.500 km. Memang saya bawanya nggak terlalu jauh, cuma 2 kali ke Bengkulu, berkali-kali ke Lampung, ke Jogja, ke Solo itu udah pernah. Ya, tapi mostly itu saya bawanya cuma Bogor doang ya, Bogor doang antar anak sekolah ke kantor dan sebagainya. Ini udah ditawar juga sama orang kemarin 200, ada yang nawar tahun lalu, ada yang nawar 250 ya, 250. Kemudian baru bulan lalu juga ada yang nawar 220, 210 gitu ya. Cuma karena saya masih sayang dan belum punya uang buat gantinya gitu ya. Jadi masih saya nanti dulu deh, saya pakai dulu.
gitu. Kemungkinan ke depan kalaupun ini kejual lalu kemudian 200-an gitu ya, kemungkinan saya akan ganti, ini lagi mikir Wuling Cortez yang tipe tertinggi atau Almas Hybrid. Ya, karena sekarang kebutuhannya udah beda nih. Kalau dulu waktu pas saya beli ini anak saya masih 2, satu masih kecil, satunya masih bayi, satunya masih umur berapa tahun gitu ya, masih umur 3-4 tahun. Jadi mobil ini masih cukup. Tapi ketika sekarang anak saya udah 3, kemudian kalau kemana-mana kadang mertua, saudara atau teman-teman saya mau ikut, saya butuh mobil yang lebih space-nya lebih luas. Dan menurut saya Wuling Cortez yang tipe tertinggi itu baris ketiganya masih cukup luas dibandingkan Wuling Almas yang hybrid atau Wuling Almas yang 7-seater. Kalau yang Wuling Almas yang 7-seater itu saya ngerasa baris ketiganya itu sempit gitu ya. Tapi kalau Wuling Cortez saya ngerasa ya, kemarin ke dealer saya ngelihat Wuling Cortez itu lebih mungkin lebih lega lah kalau menurut saya gitu. Dan tipe tertingginya Wuling Cortez yang tipe tertinggi itu kan jauh lebih canggih daripada Almas yang ini. Ini kan Almas yang 5-seater tahun 2019, kemudian yang eksklusif. Jadi ini bisa buka ya, ini bisa buka jendela, itu bisa kita buka tapi nggak bisa nutup gitu loh. Kalau yang Cortez terbaru kan bisa buka bisa tutup. Kemudian Cortez yang terbaru bisa ngidupin mesinnya dari luar menggunakan handphone My Wuling ya. Kalau udah terhubung maka bisa pakai handphone ngidupinnya dari luar, bisa ngidupin AC dari luar gitu. Kalau ini nggak bisa kita ngidupin dari luar, nggak bisa ya. Tapi ini juga menurut saya waktu itu saya beli 327 juta dengan kenyamanan, kemewahan di masa 2019 ini sangat worth it sekali. Bahkan kalaupun saya jual 200 jutaan gitu ya, menurut saya ya masih oke lah. Saya sudah pakai 4 tahun, ada yang nawar 200 jutaan, menurut saya masih sangat oke gitu ya. Itu mungkin reviewnya setelah 4 tahun pakai Wuling Almas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.